Halo anak-anak ibu semua, selamat siang. Kita lanjut pembelajaran kita tentang polinomial. Perhatikan video berikut ya. Ini soal solatif halaman 86 nomor 9. Diketahui suku banyak fx sama dengan ax kuadrat tambah bx kurang 3. Jika fx sama dengan f-1 sama dengan min 3 dan f-2 sama dengan 3, maka nilai a kurang b sama dengan berapa? Nah, f-1 ini dia tadi fx-nya ya. Ini f-1 sama dengan ax kuadrat tambah bx kurang 3. F-1 tadi katanya nilainya min 3. Kita masukkan min 1 ini kan fx ya. X-nya nilainya min 1. Min 1 kita masukkan ke setiap yang ada x-nya di sini. Jadi a kali min 1 pangkat 2 tambah b kali min 1 kurang 3. Maaf ya. Kurang 3. Min 3 sama dengan min 1 dikuadratkan plus 1. 1 kali a. B kali min 1 dapatnya min b. Kurang 3. Kita ambil a kurang b. Min 3-nya ini ya. Min 3 ini kita pindahkan kemari. Min berubah jadi plus. Jadi min 3 plus 3. Sehingga a kurang b sama dengan 0. Kita jadikan ini persamaan pertama. Selanjutnya katanya f-2 sama dengan 3. Kembali dulu kita buat ax kuadrat tambah bx kurang 3. f-3 nilainya min 2 nilainya 3 sama dengan a kali x-nya ganti dengan min 2 kuadrat tambah b kali min 2 kurang 3. Boleh langsung kita pindahkan min 3-nya kemari jadi 3 tambah 3. Min 2 kuadrat itu 4 ya, min kali min plus. Min 2 kuadrat itu 4. 4 kali a 4a. Min 2 kali b min 2b. Ini sama dengan 6. Sama dengan 4a kurang 2b. Sama-sama bisa dibagi 2 atau dikali setengah. Sehingga ini 3 sama dengan 2a kurang b. Kita jadikan ini persamaan kedua ya, atau boleh diurutkan seperti jadi 2a kurang b sama dengan 3. Nah, kedua persamaan selanjutnya bisa dieliminasi, substitusi ya, gabungan keduanya terserah, yang penting kamu paham mau pakai cara yang mana. Kita coba pakai eliminasi dulu ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, yang pertama a kurang b sama dengan 0. Lanjut ambil 2a kurang b sama dengan 3. Nah, ini sudah sama-sama min b ya, sama-sama min b. Kalau sudah sama tanda kita kurangkan. Min b kurang min b habis. A kurang 2a dapatnya min a sama dengan 0 kurang 3 dapatnya min 3. A-nya sama dengan 3. Selanjutnya a sama dengan 3 boleh kita masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. A kurang b sama dengan 0. Ini substitusi ya. Kita substitusi tadi nilai a sama dengan 3 kita masukkan kemari. Berarti 3
kurang B sama dengan 0. Min B pindahkan jadi plus B. Berarti B sama dengan 3. Nah, pertanyaannya tadi apa? A kurang B sama dengan berapa? Jadi A-nya tadi 3, B-nya tadi 3, sehingga 3 kurang 3 dapatnya 0. Maka nomor 9 jawabannya C, yaitu 0. Selanjutnya kita lihat soal halaman 18, nomor 18, halaman 87 ya, masih di buku solatif. Sisa pembagian suku banyak PX sama dengan 3X kuadrat kurang 5X kurang 3 oleh X kurang 3 adalah, jadi kita boleh menggunakan cara Horner, boleh juga dengan pembagian biasa. Nah, untuk pembagian biasa, coba di pembagian biasa ya. Ini kan 3X kuadrat kurang 5X kurang 3 dibagi, maaf ya, saya geser dulu. 3X kuadrat kurang 5X kurang 3 dibagi oleh X kurang 3. Nah, kita seperti saya katakan sebelumnya, kita pedoman kita di X kuadratnya ya. Berapa dikalikan X, hasilnya harus X kuadrat. Nah, pasti X ya. Kemudian jangan lupa berapa, ini kan 1 ya. Berapa dikalikan 1 dapatnya harus 3. Jadi 3X. Maka 3X kali X hasilnya 3X kuadrat. Abaikan di sini. Ya. Kita hanya memokuskan kepada X-nya. Jadi 3X dikali X dapatnya 3X kuadrat. 3X dikali min 3 dapatnya min 9X. Sudah begini dikurang. 3X kurang 3X kuadrat habis. Min 5 dikurang min 9. Min kan plus. Jadi min 5 plus 9 dapatnya 4X. Selanjutnya, ini kan 4X ya. Ingat, kita fokusnya di X-nya. Berapa angka dikalikan X harus dapat plus 4X? Berapa? Ya, dapatnya plus 4. 4 kali X itu 4X. Kemudian 4 kali min 3 dapatnya min 12. Nah, ini tadi kita turunkan min 3-nya karena dia dibutuhkan di sini. Nah, kita kurangkan kembali. 4X kurang 4X habis. Min 3 kurang min 12, min plus. Jadi min 3 plus 12 dapatnya 9. Jadi ini hasil ini sisa pembagian. Maka jawabannya untuk nomor 18 ini adalah 9. Kita lihat mana jawabannya, ada 9. Nah, ini ya 9. Oke. Nah, cara lain untuk menentukan sisa pembagian suku banyak tersebut ya bisa dengan cara Horner. Kalau cara Horner sudah biasa ya, bagi kalian sudah paham. Nah, selanjutnya kita coba dengan substitusi langsung. Ini kan X kurang 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. Kita masukkan ini ke dalam persamaan tadi. PX sama dengan 3X kuadrat kurang 5X kurang 3. X-nya ini kita ganti dengan 3 sesuai dengan nilai tadi, sama dengan
3 kali 3 kuadrat kurang 5 kali 3 kurang 3. Ini sama dengan 27 kurang 15 kurang 3. Maka dapatnya 12 kurang 3 itu 9. Sama seperti tadi. Ya, boleh dicoba cara Hornernya tadi. Dapatnya juga pasti 9. Selanjutnya masih di halaman 87. Lihat soal nomor 20. Jika X pangkat 3 kurang 12X tambah K habis dibagi X kurang 2, maka juga habis dibagi dengan titik-titik. Maksudnya X pangkat 3 kurang 12X tambah K itu juga habis dibagi berapa? Kita harus memahami kalimat habis dibagi itu apabila dia bersisa 0, ya. Misalnya 6 bagi 3 itu dapatnya 2. Jadi tidak ada sisanya. 6 bagi 2 dapatnya 3. Tidak ada sisanya. Yang bersisa misalnya 10 dibagi 3. 10 dibagi 3 dapatnya 3, sekian. Masih ada sisanya. Ya, itu yang dimaksudkan habis dibagi. Jadi sekali lagi saya mau tekankan kata habis dibagi apabila sisa pembagiannya itu 0. Nah, kita lihat ini X pangkat 3 kurang 12X tambah K dibagi X kurang 2. Ingat, kita boleh pakai cara apa saja, tapi saya sengaja memakai cara pembagian ke bawah karena kalian lemahnya di cara pembagian ini. Kalau Horner itu sudah biasa. Saya yakin kalian paham cara Horner. Jadi saya mau coba bagi dengan cara biasa. Nanti kalian boleh coba di rumah dengan cara Horner, ya. Nah, suku banyak ini, suku banyak berderajat 3 habis dibagi oleh X kurang 2. Jadi sisanya nanti harus 0. Nah, kita mau lihat berapa hasil pembagiannya ini. Kalau di sini berarti dia harus X kuadrat. X kuadrat dikali X dapatnya X pangkat 3. Dikalikan X kuadrat kali min 2 dapatnya min 2X kuadrat. Seperti biasa, kita kurangkan. Setelah kita kurangkan, ini habis. Di sini kan tidak ada X pangkat 2, ya. Tidak ada X pangkat 2. Tetapi dia punya nilai berapa dia? Itu 0. Ya, koefisien dari X pangkat 2 itu sebenarnya dia ada 0. Jadi sebenarnya ada tapi tertutupi, ya, tersimpan. Jadi 0 X pangkat 2. Jadi 0 dikurang min 2, min plus. Jadi 0 tambah 2, ya. Kalau 0 juga tidak mempengaruhi nilai, ya. Jadi dia kita tulis di sini 2X pangkat 2. Kita turunkan yang X pangkat 1-nya min 12X. Kembali lagi ke atas, berapa angka dikali X dapatnya harus 2X kuadrat. Dapatnya plus 2X. Kita kalikan 2X kali X, 2X kuadrat. 2X kali min 2 dapatnya min 4X. Kita kurangkan kembali. Habis. 12 kurang min 4. Min plus berarti min 12 ditambah 4. Dapatnya min 8X. Balik lagi kita ke atas karena dia masih ada X, ya. Kalau masih ada X, karena di sini X, berarti masih bisa kita proses. Berapa di sini? Min 8. Min 8 dikali X dapatnya, oh ini masih ada, kita turunkan lagi 3. Ya, plus 3. Min 8 kali X, min 8X. Min 8 kali min 2 dapatnya plus, oh maaf, ini bukan 3 tapi K. Ya, ini tadi K. Nah, min 8 kali min 2 dapatnya 16 plus 16. Dikurangkan, ini habis. Ya, berarti ini K kurang 16, ya. K kurang 16.
Ingat tadi saya katakan di awal bahwa sisanya itu 0. Berarti K kurang 16 ini harus bernilai 0. Sehingga K sama dengan 16. Nah, kita kan mau tahu bilangan ini tadi kalau dia dibagi X kurang 2, sisanya 0. Artinya dia habis dibagi. Maka kita harus mencari berapa lagi pembagian bilangan suku banyak ini selain dengan X kurang 2. Hasilnya 0. Nah, kita tidak usah memakai yang X pangkat 3. K-nya kan sudah dapat ya. K-nya 16. Kita terus di sini 16, enggak usah. X pangkat 3. Kalau kita bagi ini sih boleh saja ya. Tapi ribet karena di X pangkat 3. Tapi di mana? Di hasil ini bisa. Kalau X pangkat 3 dikurang ini, dibagikan ini, maka pemfaktoran dari sini juga ya. Kalau kita kali ini kan hasilnya ini. Berapa sih pemfaktoran dari X pangkat 2 ini? Jadi nanti dia ini kan X pangkat 3, X pangkat 3 dikurang 12X ditambah K tadi sudah kita ganti itu menjadi 16. Ini kan merupakan perkalian dari X kurang 2 dikali X kuadrat tambah 2X kurang 8. Ya, ini dia. Artinya ini kalau dibagi ini hasilnya ini dibagi ini hasilnya ini, dan sama-sama bersisa 0. Maka ini juga bisa kita faktorkan lagi. Berapa pemfaktoran dari ini? Jadi kalau kita faktorkan ini X ya. Berapa angka kalau dikali min 8? Tapi kalau dijumlahkan dapatnya 2. Dapatnya plus 4 min 2. Kebetulan ini dengan ini sama ya. Nah, jadi salah satu pilihannya adalah tinggal satu pilihannya yaitu ini. Karena ini dengan ini sama dan ini sudah ada di soal tadi X kurang 2. Sekarang kita cari mana hasilnya yang X tambah 4. Nah, ini dia. Ternyata ada jawabannya. X. Oh, salah, maaf saya. Ini jawabannya. X tambah 4 ya. Ini jawabannya. X tambah 4. Jadi, itu yang dimaksudkan dengan habis dibagi. Sisanya 0.